Pemirsa, Komnas HAM dan Polda Sumatera Utara mendapatkan temuan baru dari kasus kerangkeng yang terdapat di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyatakan ditemukan fakta yang solid, yakni adanya tindak penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang yang berada di kerangkeng yang diklaim sebagai tempat rehabilitasi narkoba itu. Bahkan jumlah korban ternyata tidak hanya satu orang. Ayo. Nah, ini kita akan coba cari tahu lah ya sebenarnya ini data validnya seperti apa. Karena simpang siur informasi di media sosial ini cukup melekat, Kak Marati. Ada juga yang kemudian penasaran juga ini sebenarnya sudah ada sejak kapan, kemudian berapa jumlah korban meninggal. Nah, ini kita harus dapatkan data yang tentu valid. Sudah terhubung bersama kami, ini ada Mbak Endang Sri Meladi dari Komnas HAM selaku Koordinator Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rati, Mbak Maria. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mbak, cerahkan kami Mbak, apa saja yang kemudian sudah dikulik data-datanya mengenai hal ini? Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan peristiwa temuan kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat, memang Komnas HAM sudah menerima informasi tersebut sejak hari Senin minggu lalu. Seperti itu berawal dari pengaduan Migran Care terkait dengan adanya dugaan ditemukannya kerangkeng dan juga sejumlah korban di dalamnya, serta ada dugaan terkait dengan perdagangan orang. Nah, berdasarkan pengaduan tersebut, Komnas HAM langsung bergerak cepat menggunakan mekanisme kami berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99, yaitu mekanisme urgent respon atau respon cepat. Kami langsung melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah dengan KPK, karena memang informasi awal kami ketahui dari Migran Care bahwa informasi tersebut memang salah satunya diperoleh dari penyidik KPK pada saat peristiwa TT. Nah, selanjutnya Komnas HAM juga sudah melakukan berbagai koordinasi baik dengan pihak kepolisian, terutama dengan pihak Polda, dan hari Rabunya kami langsung menurunkan tim ke sana. Kami bagi menjadi 2 tim yang dipimpin langsung oleh Komisioner Komnas HAM Bapak Khairul Anam, dan di sana Komnas HAM kami tim langsung bergerak cepat Mbak Maria, Mbak Rati, karena memang dinamika di lapangannya sangat dinamis, sehingga waktu itu menjadi ukuran yang sangat menentukan bagi kami dalam mengumpulkan sejumlah barang bukti maupun keterangan dari saksi-saksi maupun korban di lapangan. Nah, proses berikutnya adalah Komnas HAM juga memintai keterangan dan juga meninjau lokasi kejadian, di mana Bapak dan Ibu serta kawan-kawan semua sudah mengetahui dengan kasat mata dengan jelas bagaimana sih kondisi di dalam kerangkeng itu sebenarnya. Jadi tanpa disampaikan pun bisa dilihat dengan jelas, karena memang kerangkeng tersebut pada saat Komnas HAM tim datang ke sana sudah dalam keadaan terbuka, sudah tidak ada orang di dalamnya, dan kondisinya memang bisa dilihat di berbagai tayangan media memang dalam kondisi yang sangat tidak layak seperti itu. Nah, hal berikutnya adalah Komnas HAM kemudian langsung maraton memintai keterangan saksi korban. Jadi saksi itu tidak hanya dari pihak korban yang pernah di dalam dan juga maupun yang masih di dalam, juga dengan pihak keluarga. Selain itu juga dengan masyarakat di sekitar lokasi kejadian, lalu juga masyarakat di luar dari kejadian tersebut, serta beberapa informasi yang lain. Gimana Mbak? Ya. Mengenai temuan kekerasan itu betul Mbak, hingga adanya hilangnya nyawa di sana Mbak? Ya, memang ini juga menarik bagi Komnas HAM, karena semula yang kami bayangkan adalah terkait dengan kondisi kerangkengnya Mbak ya, maupun keberadaan mereka di dalam. Ternyata informasi yang kami dapatkan, dan ini keterangan yang kami dapatkan saling melapis Mbak Rati dan Mbak Maria, karena memang satu keterangan itu dikuatkan dengan keterangan-keterangan yang lain, seperti itu. Nah, informasi yang kami dapatkan dari berbagai saksi, dari berbagai pihak, memang ada dugaan memang terjadinya tindak kekerasan di dalamnya. Nah, untuk itu ini juga menjadi dinamika tersendiri bagi Komnas HAM pada saat kami ingin mendalami keterangan tersebut, karena ada beberapa kejadian di mana saksi korban saat bicara soal kekerasan kemudian mereka khawatir gitu, sehingga
ini menjadi effort khusus buat Komnas HAM untuk menggali keterangan lebih dalam lagi. Ada ketakutan juga di beberapa keluarga korban terutama apabila isu ini diangkat kemudian akan berdampak kepada mereka. Bahkan Komnas HAM sendiri berhasil mendapatkan keterangan dari saksi yang dapat menjelaskan bagaimana kekerasan tersebut terjadi bahkan sampai timbulnya kematian. Nah, ini juga yang kemudian Komnas HAM sangat informasi ini sudah kami dalami dan sudah kami serahkan seluruh informasi tersebut kepada pihak kepolisian terutama jajaran Polda Sumatera Utara dan Komnas HAM sangat mengapresiasi atas tersebut. Nah, terkait dengan kekerasan yang kami dapatkan memang untuk detailnya kami belum bisa sampaikan di sini karena memang masih proses pemantauan dan penyelidikan yang kami lakukan saat ini. Cuman terkait dengan kekerasan dan kematian kami sudah mengetahui yang pertama polanya seperti apa, konteks terjadinya peristiwa kekerasan itu bagaimana, lalu bagaimana ataupun apa cara yang dilakukan pada saat kekerasan itu terjadi, lalu juga terkait dengan penggunaan alat apa saja yang digunakan pada saat kekerasan itu terjadi serta waktunya kapan. Nah, informasi ini sedang kita rangkum dalam sebuah temuan yang lebih komprehensif sehingga nanti bisa kami sampaikan secara memang clear ada kekerasan di dalam sana ya Mbak ya? Betul, clear Mbak. Ya. Dari kabarnya ada 600 sekian tahanan mungkin kita sebutnya ya dari tahun 2010 kabarnya. Itu data dari Komnas HAM sendiri seperti apa Mbak? Apakah memang lebih dari 600 segitu atau memang kurang dari segitu, dan berapa banyak korban-korban luka-luka mungkin atau meninggal dunia di sana? Ya, untuk jumlah memang kami masih belum bisa disclose Mbak Rati dan Mbak Maria karena memang masih dalam tahapan prosesnya. Tapi kalau misalnya terkait dengan berapa jumlah yang meninggal dunia atau yang ada kematian di dalamnya, kami pastikan itu lebih dari 1 Mbak. Iya, Mbak. Tapi kalau untuk yang korban meninggal dunia itu Mbak, itu berada di tahun berapa ya Mbak ya? Dan berapa orang paling tidak? Iya Mbak, mohon maaf ini karena memang kami masih mendalami informasi tersebut dan ini juga isunya sangat sensitif, jadi masih belum kami disclose kapan waktu kejadiannya. Nanti ini akan kami sampaikan sekaligus juga dengan yang tadi saya sampaikan, pola, cara, alat, waktu maupun konteks peristiwa itu Mbak. Tapi ini sebenarnya memang rehabilitasi atau mungkin dikatakan perbudakan modern atau memang ada penyekapan, sebenarnya seperti apa sih Mbak? Ya, kalau dari berbagai keterangan saksi yang kami dapatkan di lapangan, ini merupakan lokasi kerangkeng ini ataupun yang serupa tahan ini memang merupakan tempat rehabilitasi Mbak. Jadi ini memang sudah terkenal di kalangan warga bahwa dia ini adalah menerima mereka yang memang mengalami ketergantungan narkoba. Dan mereka itu fasilitasnya memang gratis dan memang lokasinya berada di tengah-tengah. Tapi kabarnya ada yang dipungut biaya juga ya Mbak ya? Ada yang melakukan pembayaran di sana Mbak? Itu masih kami dalami juga Mbak, karena memang informasi yang kami dapatkan sementara itu masih gratis seperti itu Mbak. Oke, ini berarti artinya begini ya Mbak ya, kan karena banyak juga yang mempertanyakan apakah ini kemudian dipaksa dibawa ke rumah tersebut atau sebenarnya diserahkan oleh pihak keluarga? Iya, memang kami menerima banyak informasi Mbak terkait dengan polanya tadi. Jadi tidak hanya memang diserahkan, tetapi ada informasi lain. Artinya diserahkan tidak hanya dari pihak keluarga, tapi ada informasi lain yang kami dapatkan bahwa yang bersangkutan tidak hanya diserahkan oleh pihak keluarga, seperti itu. Kalau melihat sebelum diserahkan itu kabarnya ada surat yang memang ditulis pernyataan. Itu memang benar ada surat pernyataan yang harus diserahkan oleh keluarga bahwa menyerahkan korban ke dalam tahanan atau seperti apa Mbak? Tidak boleh menuntut informasi. Iya, tidak boleh menuntut, mungkin tidak bisa bertemu juga. Ya, ada beberapa memang dokumen yang kami dapatkan dari lapangan, termasuk juga dari keluarga korban. Informasi itu juga sudah kami dapatkan dan masih kami olah Mbak Maria, Mbak Rati, terkait dengan bagaimana sih polanya sendiri di dalam bagaimana konteks yang tadi Mbak bilang, apakah ini memang terkait dengan rehabilitasi, apakah ini terkait dengan perbudakan modern. Nah, untuk itu Komnas HAM masih melanjutkan prosesnya sendiri nih untuk pemantauan dan penyelidikan. Nah, insya Allah nanti dalam minggu-minggu ini kami akan mengundang ahli untuk memang mendalami soal indikasi ataupun dugaan terkait perbudakan modern, karena memang Komnas HAM sudah melakukan pengecekan dan masuk ke pabrik kelapa sawitnya sendiri
dan itu kami akan mendalami informasi tersebut. Nah, hal ini memang harus kami sesuaikan juga dengan keterangan-keterangan yang kami dapatkan di lapangan. Gitu. Kalau dari pihak keluarga bagaimana Mbak responnya Mbak? Dari pihak keluarga tadi kami sampaikan bahwa memang dinamika di lapangan sangat cepat ya Mbak ya, karena memang informasi yang kami dapatkan sangat mungkin berubah di lapangan, sehingga Komnas HAM menggunakan segala upaya untuk menelusuri sebenarnya saksi-saksi mana yang kredibel untuk kita mintai keterangan. Dan tadi saya sampaikan pada saat kita bicara soal kekerasan, ada beberapa dinamika yang berubah kemudian. Enggak, artinya apakah pihak keluarga ini juga merasa dirugikan? Akankah melakukan tuntutan atau justru memang sebenarnya mereka mengiyakan peristiwa ini? Semua informasinya kami dapatkan, Mbak. Jadi ada yang mengiyakan, ada yang menuntut, segala macam memang banyak kami dapatkan. Jadi memang tidak hanya dari satu sisi saja, tapi dari semua aspek kami peroleh, sehingga nanti kami akan petakan dan akan analisis lebih lanjut seperti itu. Baik, semoga pemantauan dan juga penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dapat berjalan dengan lancar ya. Nanti juga menemukan hasil yang mungkin paling tepat begitu jelas ya dari begitu ya. Dari kondisi yang ada saat ini di Kerangkeng tersebut. Terima kasih banyak Mbak Endang sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu Mbak Endang. Ya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ternyata banyak juga kejanggalan yang ditemukan di sana. Semoga ini bisa konkret begitu ya data-datanya dan bisa terselesaikan juga dengan baik. Gitu. Benar sekali.